Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya dimanapun berada. Nah, kembali lagi saya akan memberikan informasi untuk sobat semuanya. Tapi pastinya untuk sobat semua pasti dalam keadaan sehat walafiat, dan pastinya juga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala setiap saat ya. Yang terpenting itu ya, agar kita bisa menikmati hasil penambangan kita ya. Oke deh. Oke sobat semuanya, di sini informasinya mengenai rahasia terbesar Pi Network yang mungkin banyak pioners yang belum tahu ya. Dari mana sih asalnya bisa koin Pi bernilai fantastis ya. Emang siapa yang mau bayar? Nah, itu yang banyak pertanyaan mungkin di benak para sobat semuanya. Nah, di sini saya terangkan ya. Tapi sebelumnya untuk sobat semua yang belum subscribe, di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Like, komen, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, lanjut kita ke informasinya yang sangat-sangat penting ya untuk sobat semua ketahui. Nah, di sini rahasia terbesar Pi Network belum diketahui banyak orang. Nah, sumber dari berita Bulukumba. Nah, di sini ada informasi yang kita perlu ketahui. Nah, di sini Jakarta Bulukumba.com ya. Jaringan pengembangan mata uang kripto atau Pi Network tak ada habisnya menjadi topik pembicaraan ya. Nah, kali ini heboh dan viral tulisan yang mengungkap rahasia Pi Network yang belum diketahui banyak orang ya. Nah, seperti apa sih rahasianya? Nah, berikut artikel lengkap dikutip di Bulukumba.com ya, dari grup Pi Network Indonesia, sebuah komunitas yang tergabung di Facebook. Nah, di sini diterangkan ya, apakah Pi Network punya aset yang besar? Nah, pertanyaannya seperti itu. Dan mengapa Cina begitu yakin akan Pi Network atau begitu antusias ya terhadap Pi Network? Mari kita pahami secara bahasa sederhana, bahasa yang simpel supaya kita tidak akan meninggalkan koin Pi dan paham akan Pi Network akan sukses. Nah, di sini dikatakan ya, jadi agar kita tidak meninggalkan penambangan koin Pi kita dan paham akan dari mana sih nilainya bisa sebesar itu ya yang dimiliki Pi Network seperti GCP ya. Nah, di sini kita terangkan aset terbesar di Pi Network adalah teknologi blockchain Web3. Nah, Web3 ya, .0, dan komunitas yang sudah sangat besar, yaitu sudah mencapai 45 juta orang pengguna aktif. Nah, mari kita pahami apa itu Web3 ya, atau Web 3.0. Apa hubungannya kesuksesan Web3 dengan koin Pi? Ini yang belum pernah diulas oleh banyak ahli dan penyedia konten. Selanjutnya, Web3 adalah internet generasi ketiga, bisa disebut dengan web semantik karena dalam Web3 ada teknologi AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Awalnya adalah Web 1.0. Di sini orang hanya buat berita dan dibaca, serba terbatas informasinya di Web 1.0 ya. Nah, ke Web 2.0 orang bisa berkreasi dan upload di aplikasi YouTube atau Twitter, FB dalam Web 2.0. Tapi di sini di perusahaan bisa membatasi atas konten kita karena mereka punya hak atas aplikasi mereka ya. Semua data pribadi kita dapat diolah dalam big data, ceritanya seperti itu dalam Web 2.0 ya. Jadi seperti itu diterangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan iklan, juga rentan akan peretasan atau di hacking ya. Gitu dari ini generasi kedua. Lanjut ke Web 3, di sini dibangun di atas blockchain atau rantai blok yang sangat aman dan tidak akan ada peretasan, sebab semua data ada pada kendali kita sendiri, maka disebut dengan desentralisasi. Itulah dinamakan kenapa Pi Network adalah
terdesentralisasi karena dia sudah mempunyai di generasi ketiga ya. Jadi istilahnya terdesentralisasi, jadi tidak ada yang bisa mengendalikan selain kita sendiri yang mengendalikan ya, seperti itu. Dan tidak bisa ada peretasan atau dihacker. Selanjutnya, apakah hubungannya kesuksesan Pi Network dengan CoinPi? Nah, di sini dijelaskan ini adalah aset yang sangat besar menghasilkan uang yang unlimited, di samping Pi Network mengembangkan CoinPi. Nah, Pi Network akan menjadi tempat ribuan situs. Nah, yang perlu di sini dipahami ya. Nah, aplikasi dan jaringan internet, dan tentunya mereka menyewa dan harus membayar ke Pi Network. Jadi dari mana kekayaan Pi Network ya? Di sini kita bahas. Kita semua ya, nilai aset satu aplikasi Twitter saja contohnya dijual mencapai 683 triliun rupiah. Nah, itu baru satu aplikasi ya sobat semua. Nah, itu masih satu aplikasi, belum lagi YouTube, Google dan lain sebagainya yang jumlahnya jutaan aplikasi di dunia. Jika istilahnya sebuah aplikasi menumpang atau ngontrak di blockchainnya Pi Network, coba bayangkan jutaan situs aplikasi membayar ke Pi Network. Nah, hal ini saya nggak bisa hitung ukuran nilainya seperti bagaimana besarnya ya nilai dari yang dihasilkan Pi Network ya, daripada para aplikasi yang membayar ke Pi Network. Di sini akan tetapi, jika satu aplikasi bisa menghasilkan ratusan triliun dikalikan jutaan aplikasi di dunia, dan aplikasi game misalkan akuntansi, arsitektur, pemerintahan dan lain sebagainya, sungguh amat besar nilai aset Pi Network. Jadi jika ada mengatakan dari mana uang Pi Network, nah ini adalah asetnya dari teknologi blockchain ini, yang itu yang dimaksud ya. Nah, di mana seluruh data aset negara akan tersimpan rapi di blockchain Pi Network, dan tentunya Pi Network memberi tawaran supaya seluruh uang dunia disimpan di blockchain dan ditukar ke CoinPi. Nah, itu penyebabnya. Tak terbayangkan jika ratusan triliun dolar akan mengalir diubah ke CoinPi. Nah, gitu penyebabnya kenapa bisa CoinPi di Cina begitu mendominasi dengan nilai GCP ya, dengan 314129. Nah, inilah penyebabnya ya. Tentu dengan CoinPi yang langka, harga nilai CoinPi pun tak akan pernah turun, karena semua negara, institusi, aplikasi, perusahaan, jasa dan barang akan menggunakan teknologi blockchain Pi Network, di mana setiap aplikasi yang numpang akan membayar, dan itulah nilai aset koin yang kita pegang. Semakin banyak memakai Web 3.0 ya, Pi Network, maksudnya ya, semakin besar uang yang dihasilkan dan semakin naik harga dari sebuah nilai koin Pi. Nah, nilai koin Pi tidak hanya ditentukan oleh global konsensus ya, karena global konsensus adalah titik awal dari tahap menentukan nilai koin Pi. Jadi, nah sobat semua paham ya. Jadi di sini global konsensus istilahnya di sini bisa menjadi harga awal, titik awal dari nilai dari koin Pi. Itulah ya yang ditentukan dari global konsensus value. Nah, dengan 314159 ya, semoga saja itu adalah titik awal dari nilai dari CoinPi. Nah, amin ya. Namun sini kenaikannya adalah karena uang yang dihasilkan dari penyewaan dan hasil iklan di internet generasi ketiga atau Web 3.0 semakin besar, dan semua negara dan perusahaan akan beralih dari Web 2.0 ke Web 3.0, dan akibatnya jumlah uang atau nilai koin pun akan meningkat. Nah, di sini kelebihan dari Web 3.0, semua orang semakin mudah ya, semua hal pertanyaan maka solusinya mesin akan memberi jawaban dari setiap persoalan, sampai kontrak antar perusahaan pun bisa menggunakan smart contract di Pi Network.
Nah, orang semakin gampang mengambil keputusan dalam perusahaan, dalam dunia arsitektur, akuntansi, perbankan akan sangat bergantung dengan P-network. Maka Cina antusias akan P-network. Nah, di sini dikatakan maka disitulah Cina kenapa begitu antusias akan P-network. Nah, karena emang sudah tahu ya dengan istilahnya sudah tahu dengan gimana besarnya P-network ini ya, gitu. Jadi mereka sadar begitu nilai perusahaan P-network sangat kaya raya ya, yaitu jumlah komunitas yang sangat besar dan ketergantungan dunia akan P-network ke depan. Nah, seperti itu akan semakin tinggi dan perubahan akan berlomba-lomba berinvestasi di P-network. Nah, ketika kita lihat di Brainstorm ya atau Pi Browser, kita menemukan bahwa akan banyak fasilitas perbankan, uang digital, online shop, Grab, Food, sampai koneksi ke KTP kita ya. Hal ini karena kemudahan akses cepat dan sangat aman, dan semua orang akan lebih mudah berkomunikasi dengan dunia virtual secara 3 dimensi. Inilah rahasia terbesar di P-network yang banyak orang belum sadar ya, belum ketahui, intinya seperti itu. Jadi Cina sudah mengetahui semua tentang hal ini, makanya Cina lebih antusias terhadap P-network. Nah, itulah penyebabnya. Nah, di sini bahwa nilai koin P yang kita pegang sangat-sangat tinggi nilainya. Nah, kembali dikatakan lagi ya, sampai-sampai ya kata orang Cina di daratan Tiongkok, $314159 adalah harga sahur. Harga sahur. Waduh, harga sayur sorry ya, karena kebetulan ya udah pengen sahur nih. Jika kita memahami dari apa yang saya ulas di atas ya, walaupun tanpa data ekonomi, bisa kita membayangkan jika seluruh aktivitas internet di dunia numpang duduk di blockchain P-network ya. Nah, seberapa besar nilai yang akan dihasilkan oleh P-network belum ada data analis ya. Namun cukup kita bayangkan bahwa koin P nyata buat kita kaya. Nah, gitu. Mungkin ini yang bisa saya bagikan karena cukup panjang sebenarnya penjelasannya ya. Mengapa koin P itu sangat mahal, tapi saya rasa ini bisa buat kita melek ya. Bahwa koin P benar-benar nyata besar manfaatnya buat kita dan anak cucu kita sebagai generasi penerus ya. Regenerasi ceritanya seperti itu. Jadi jaga koin P masing-masing, jaga perasa sandi, tulis tangan ya, laminating kalau perlu perasa sandinya. Simpan pokoknya kalau perlu buatkan peti, simpan di bawah lantai ya, atau di bawah keramik boleh juga sih ya. Jadi bisa sampai regenerasi, bisa istilahnya menikmati koin P ya. Di sini simpan di tempat surat berharga seperti ijazah, dan ngeklik tepat waktu dan ngeklik petirnya ya tepat waktu. Hingga saat ini pihak P-network menjalankan fase mainnet tertutup kepada members atau pengguna aplikasi, terus belum ada rilis perdagangan dan transaksi keluar sebelum open mainnet. Nah, disclaimer artikel berupa opini ini ya disodorkan dari grup P-network Indonesia dan P-network News ya. Informasi ini bersifat umum dan tidak mengandung suatu saran apapun. Nah, itu informasi dari berita ini. Nah, oke, itulah informasi yang dapat saya berikan kali ini, dan semoga sobat semuanya paham dengan P-network ya. Jadi kenapa Cina begitu antusias terhadap P-network, karena emang sih tahu dengan P-network seperti apa ya. Jadi dengan tadi istilahnya adalah rahasia-rahasia dari P-network, kenapa harus memiliki nilai yang begitu fantastis, karena seperti itu tadi. Jadi banyak aplikasi nanti yang numpang ya, nongkrong di blockchainnya P-network.
Seperti itu singkatnya. Oke sobat semuanya, semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu, like, komen, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.